Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Firda Iriani, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali membahas mengenai isu pertambangan yang ada di Kalimantan Timur part 3. Pada video pertama, secara garis besar membahas mengenai pertambangan batubara dan dampak yang ditimbulkan dari adanya industri pertambangan ini. Di Kalimantan sendiri, khususnya Kalimantan Timur, batubara dapat dikatakan sebagai salah satu industri terbesar di Kalimantan Timur. Dampak dari adanya dunia pertambangan membuat sebagian wilayah di Kalimantan Timur dipenuhi dengan lubang tambang yang memberikan masalah yang cukup serius seperti longsor, penebangan hutan secara liar untuk membuka lahan tambang, dan banjir yang akan muncul dengan cepat ketika hujan turun, serta lubang tambang yang memakan korban jiwa cukup banyak. Pada video yang kedua membahas mengenai data-data yang terkait dengan industri pertambangan, khususnya wilayah Kalimantan Timur, yaitu data mengenai izin usaha pertambangan yang diterbitkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kaltim. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Timur sendiri mencatat sampai tahun 2017 ada 1.404 izin pertambangan yang terdiri dari 665 IUP eksplorasi, 560 IUP operasi produksi, dan 1.600 dan 168 izin kuasa pertambangan, serta 11 IUP penanaman modal asing. Kemudian, angka kematian dari tahun 2011 sampai 2020, Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur mencatat ada 39 korban jiwa yang tewas tenggelam di lubang tambang itu. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan disahkannya Undang-Undang Minerba dan RUU Cipta Kerja. Wilayah Samarinda juga menjadi salah satu wilayah terbanyak dengan bekas lubang tambang, yaitu sebesar 31%. Pada video part 3 ini, saya akan membahas mengenai konsep dan teori yang digunakan dalam isu ini. Konsep yang digunakan ialah konsep energi security. Konsep energi security adalah salah satu bentuk cabang dari isu-isu keamanan yang bisa dikatakan baru dikenal, karena pada zaman dulu kurang mendapat simpati dari para pengamat studi ini. Konsep ini mempunyai arti penting yang terdapat pada sifat dasar energi yang merupakan kebutuhan asas bagi keberlangsungan hidup. Semakin kompleks dan produktif masyarakat, maka semakin besar juga kebutuhannya terhadap suatu energi. Secara global, bahan bakar seperti minyak, gas, dan batu bara sudah lama menjadi perhatian dunia, utamanya pada negara-negara di Eropa Barat, yang lebih dulu terjadi industrialisasi secara besar-besaran. Kemudian, secara lokal, kebutuhan dan permintaan terhadap bahan bakar migas dan batu bara juga masih tinggi. Kalimantan Timur merupakan provinsi yang dikenal sebagai salah satu tempat energi terbesar di Indonesia. Isu mengenai dunia energi, khususnya batu bara, harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah maupun non-pemerintah, dikarenakan wilayah tersebut kaya akan energi tetapi mengalami situasi ketidakamanan energi. Konsep keamanan energi dikatakan terbentuk dari konsep energi dan keamanan itu sendiri, walaupun keduanya tetap mengenai keamanan energi. Pada awalnya, energi berada di luar bagian studi-studi keamanan, security studies, tetapi kemudian menjadi cabang dari kajian itu. Masuknya isu energi ke dalam studi keamanan melalui suatu proses yang disebut sekuritisasi isu-isu, atau isu securitization.
Kalimantan Timur merupakan salah satu wilayah provinsi yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia dengan sektor andalan seperti migas dan batubara. Produksi energi di Kalimantan Timur membuat provinsi ini terkenal sebagai pusat energi yang menjadikannya sebagai salah satu pengekspor batubara terbesar di dunia dari Indonesia. Tetapi, kekayaan yang dimiliki tersebut tidak sebanding dengan keamanan energinya, karena pada dasarnya berbagai daerah dihadapi dengan berbagai masalah yang menjadikannya mengalami kondisi krisis energi baik di kota maupun di desa. Kalimantan Timur dihadapkan dengan persepsi dan ancaman energi yang berlapis dan multidimensi, baik dalam segi ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan hidup, yang semua itu saling terkait dan turut mempengaruhi. Yang pertama, dalam segi ekonomi. Adanya kesenjangan yang cukup besar pada produksi energi yang besar, tetapi daya konsumsi masyarakatnya masih rendah. Wilayah-wilayah di Kalimantan Timur yang sejatinya sebagai tempat dan menjadi salah satu pemasok industri batubara terbesar di Indonesia, masih saja kekurangan bahan bakar khususnya di wilayah-wilayah sekitaran perbatasan. Kedua, dalam segi politik, pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM dinilai lebih berpihak kepada kepentingan para perusahaan asing yang ada di Kalimantan Timur. Pemerintah juga turut lebih berpihak kepada para elit dengan disahkannya Undang-Undang Minerba dan RUU Cipta Kerja. Dan yang terakhir, dari segi lingkungan hidup. Tidak bisa dipungkiri proses energi mulai dari eksploitasi, distribusi, dan konsumsi telah mengancam keamanan lingkungan yang menyebabkan kerusakan ekosistem atau ekologis di Kalimantan Timur. Banyak aktivitas energi, khususnya pertambangan batubara yang tidak bertanggung jawab, yang menimbulkan lubang tambang yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, banjir yang sering terjadi jika hujan sebentar saja, dan longsor serta hutan-hutan menjadi gundul akibat aktivitas lahan diganti menjadi aktivitas pertambangan.